ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pimpinan Kota Balikpapan beserta para unsur pimpinan PDM yang insyaallah dirahmati Allah, Ketua PDA beserta jajarannya hadir ya, Ketua ada alhamdulillah, beserta para organ baik Muhammadiyah Asia dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah dan simpatisan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah. Karena kita terpilih menjadi orang-orang yang dengan ringan melangkahkan kaki menuju undangan PDM Kota Balikpapan pada acara silaturahim Syawal 1445 tahun ini. Ini merupakan suatu karunia yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Saya kira keluarga besar Muhammadiyah dan Indonesia itu terletak semua gambar di sini. Ya. Bagi mereka yang tidak hadir karena sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan kesembuhan yang tidak lekas untuk mereka. Mudah-mudahan saudara kita yang masih dalam perjalanan Allah berikan kemudahan sampai di tempat. Sebab Bapak Ibu, silaturahim ini bukan hanya ide atau keputusan Bapak PDM kemarin, bukan. Ya. Tapi ini silaturahim ini merupakan salah satu wujud nyata daripada kecintaan kita Rasulullah SAW. Silaturahim ini dipintakan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau di dalam Quran surat Al-A'raf itu Allah menyebutkan orang-orang yang masuk ke surga bersama-sama itu dari ayat 19 sampai 23 itu adalah orang yang menyambut tali silaturahim, menyambut tali yang terputus. Kemudian Nabi bersabda, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusir rahimahu." Apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, sambung tali silaturahim. Jaminan kebenaran Nabiullah Muhammad SAW. Sebenarnya saya tadi katakan kepada Pak Indro sudah tidak perlu ceramah lagi. Insya Allah isi daripada sambutan Pak Indro nanti termasuk di antaranya ngolok itu. Betul itu ya. Betul bukan itu ya. Silaturahim kali ini Bapak dalam rapat PDM kemarin itu tadinya mengundang dari Jakarta, dari PP. Ya, tapi setelah dipertimbangkan sudah dari Samarinda aja, dari PWM. PWM bersama mengadakan silaturahim sama tanggal sekarang. Berapa? Ya berapa nih ya? Tanggal 28. Wah kalau gitu Pak Sugiharto aja ya. Ya sebenarnya kalau PDM kita ini sebenarnya ya, luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti paling tidak menjadi renungan bagi kita Bapak Ibu ya. Sebelum saya berikan tausiah Bapak Ibu, perlu kami menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Hendro selaku Ketua PDM. Pertama, beban ya, yang ditanggung oleh kita perserikatan sampai tahun 2007 ya Pak Hendro. Berat katanya. Untung nggak dikatakan bisa. Apa namanya berat, tetapi bisa. Jangan katakan bisa, tapi berat. Berbeda Bapak Ibu. Kalau ada mengatakan berat, tapi bisa. Insya Allah solusinya ada nanti. Kalau dikatakan ya kita bisa tapi berat, gitu ya Pak ya. Tapi kita berat, tapi bisa. Oleh karenanya saya berharap kepada seluruh yang diberi amanah AUN ini betul-betul
dengan ikhlas menyisihkan agar perserikatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, tidak betul-betul memanage dengan baik orang-orang yang mengelola usaha-usaha amal usaha Muhammadiyah. Yang surplus membantu kepada yang minus. Apalagi ini yang dimaksud Pak Hendro itu dalam ini menyicil ke bank bukan untuk drop pribadi, bukan ke Pak ayahnya, bukan, tapi ini untuk persahabatan. Ya, kalau tidak salah ini digunakan untuk melunasi tanah di Bukit Cinta. Cukup lama Bapak Ibu, dari tahun 2009 sebenarnya upaya kita untuk mewujudkan tanah itu. Ya. Oleh karenanya hari bahagia, saya sering katakan untuk itu Muhammadiyah nggak sama gitu, insyaallah Muhammadiyah itu banyak maunya hartanya, tapi masih ada di kantong-kantong saudara-saudara kita. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ya finansialnya itu lebih, tolong ya, insya Allah semakin banyak memberi kita, apalagi untuk perserikatan itu akan semakin berkah di bapak sekalian. Kemudian menyikapi tentang apa nih, klinik ya, klinik memerlukan dana 15 juta ya, per bulan. Hadir berbahagia itu saya katakan di dalam satu tempat itu sebenarnya nggak banyak. Kalau kita semua warga Muhammadiyah, tidak hanya di Mina ya, warga Muhammadiyah yang mempunyai finansial lebih dengan ikhlas, pahalanya berberasa. Satu di antara kawan-kawan memberikan syarat kalau gitu tenaganya dari kurang, tenaga ini ya, dikurangin aja. Coba kalau dibalik 1 atau 2 Bapak Ibu, itu namanya juga memberikan namanya itu kesulitan pada dua tenaga kerja atau pihak. Kalau kita membantu kepada tenaga ini dalam rangka untuk menanggung atau mengatasi biaya itu, insya Allah kita sudah berikan kemudahan. Yakinlah kalau kita berikan kemudahan pada orang lain, maka Allah akan berikan kemudahan kepada kita terhadap urusan kita. Gitu Bapak Ibu. Oleh karenanya, mari saya tanya pada Bapak, insya Allah hari ini kami pindah Pak Indro ke klinik ini sambil diproses oleh Pak Bambang ini. Saya sudah kata pada Pak Bambang, kalau saya ngajak kepada jamaah, saya belum berbuat, Pak Tolim itu ya, kita jangan mengatakan sesuatu dan sementara kita tidak melakukan. Allah benci kepada orang yang mengatakan tetapi dia tidak melakukan apa yang katakan. Ya, itu perhatian betul. Kamu rahmatan. Sudah bisa Bapak? Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita rata-rata kita kan punya BPJS ya, kita tiap bulan ya bayar. Bagi yang pagi negeri pernah tugas pun seperti saya bayar tiap bulan. Haji kapal itu bayar tiap bulan. Kata-kata ya, sudah pindah belum kan? Belum ya? Nanti ya, ketika kita memberi potongan kita banyak hati kewajiban kita, sementara kita tidak sakit, saudara kita sakit, insyaallah mudah-mudahan yang hadirin nanti semua BPJS-nya pindah ke klinik Muhammadiyah Badapat. Setuju Pak Yahya? Setuju, insyaallah Bapak Ibu ya. Pertama nanti kita mungkin ya seperti ini, tapi lama-lama kalau kita ini surplus, insyaallah klinik ini akan menjadi klinik terbaik insyaallah. Hadirin rahimahullah, ada disebut ya, hari ini tanggal 19 Syawal, berarti kita sudah 9 hari berpisah saya insyaallah bubar ini baru nanti ya insyaallah insyaallah Ramadan yang mutakin ya. Apa indikatornya? Kalau kita masuk pada alumni Ramadan mutakin, coba ibu bapak buka Quran surat 3 ayat 134. Ini gampang sekali itu untuk mengevaluasi kita, mengukur diri kita berdasarkan Al-Quran, ya itu mudah.
Sipil luar biasa jam 8 dan datang kemari Bapak Ibu. Sepi katanya, mana sudah selesai, datang lagi dia. Itu tanggung jawab Pak Sipil dan komitmen Pak Sipil silaturahim. Ya dari Mangga sini jam sepinggan ya. Ahli surga. Luar biasa Pak Sipil. Ya, wajar beliau itu punya pondok ya. Jadi kalau kita esensi silaturahim, pasti. Terima kasih Pak Sipil ya. Saya dipesan oleh Pak Hendra kemarin Pak, pokoknya ceramahnya sebentar aja Pak. Esensi daripada pertemuan kita ini sebenarnya kangen-kangenan saja Bapak Ibu ya. Apa kita agak ketemu dengan Bapak Ibu yang lain-lain ya. Saya nggak hafal semua ya. Tapi yang jelas ini silaturahmi luar biasa ya. Coba dibaca. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Coba perhatikan. Jadi orang-orang yang berhasil puasanya itu Bapak Ibu menjadi orang bertakwa, salah satu di antaranya ayat itu sudah cukup bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang mempunyai kecerdasan finansial, suka berinfak, bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Satu, silakan evaluasi masing-masing. Sudah termasuk orang-orang yang mempunyai kecerdasan kesolehan finansial. Tadi subuh, sebelum subuh itu sudah kita berinfak. Silakan introspeksi. Ya, silakan mengukur. Kalau belum, usahakan besok jangan terlupa lagi. Ibu-ibu yang tidak ke masjid di rumah siapkan kota infak, ya, kota infak. Begitu dengar adzan, sambil menunggu selesai adzan, bapak ibu masukkan uang yang sudah disiapkan. Dalam sebulan itu tiap harinya nyebar berapa? Yang penting istiqamah, sedikit tapi ikhlas, tidak masalah. Apalagi banyak yang ikhlas, luar biasa. Itulah itu. Sedikit ikhlas sudah hebat. Yang lebih hebat banyak ikhlas istiqomah. Itu ibu-ibu. Siapkan uang infak. Katakanlah kalau yang bisa 5.000 tiap hari ini baru ibu, belum anaknya, belum cucunya. Ya, cek kalau cek ini masukkan sini sebelum sholat. Bapak-bapak pergi ke masjid sudah siap dari rumah. Siapkan tuh uang yang memang digunakan untuk istiqomah setiap pagi. Masuk ke sini ke tarbiyah, ada bapak itu masukkan sambil minta kepada Allah, ya Rabb, jadikan ini sebagai wasilah terkabulnya doa kami. Masukkan. Ibu-ibu di rumah begitu juga. Sebelum masukkan berdoa kepada Allah agar infak tadi itu masukkan betul-betul didoakan oleh malaikat. Kita tahu di pagi hari 2 malaikat berdoa kepada Allah. 1 mendoakan orang yang berinfak di pagi hari. Kata malaikat yang 1, ya Allah, lipat gandakan hambamu yang berinfak pagi. Lipat gandakan 2.000, 5.000, lipat gandakan ya Allah. Itu didoakan malaikat Bapak Ibu. Mereka percaya cari hadisnya nanti ya. Insya Allah saya hadisnya. Malaikat yang satunya berdoa, ya Allah, hancurkan hambamu yang tidak berinfak pagi ini karena sekek, bukan karena punya Bapak Ibu, karena sekek, sekakar, pelit, apa lagi? Medit. Anak-anak Jawa Timur mana? Cerek. Orang Madura mana orang Madura? Cerek. Ya itu. Ya. Ini doanya malaikat yang satunya itu hancurkan mereka yang tidak berinfak karena medit, ya, pelit, cerek, cekek. Oleh karenanya, ketika 1 bulan buka itu kota infak, serahkan kepada Pak Bambang di sini, Pak Bambang, untuk ini biar meringankan beban klinik ini. Coba gerakan ini, yang hadir ini, Bapak Ibu yang dengar ini, tolong tingkatkan.
Sudah di sana kayaknya. Sudah datang sudah itu? Belum. Sudah ya? Ada ya? Enggak, saya absen. Kalau Pak Adron absen para pimpinan, saya absen istri. Tadi karena ke sekolah. Ada ya? Oh, angkat tangannya 3. Saya 1. Oh iya. Maaf ya Pak. Udah dipesan Pak Adron, pokoknya ceramahnya santai-santai aja Pak. Oh gitu ya. Sesuai dengan temanya. Ya. Ada ya. Lanjut silaturahmi itu membutuhkan apa? Harmoni. Apa? Keluarga besar. Yang menyenangkan, ya. Yang apalagi istilah memadai, menggembirakan. Saya berharap nanti pulang dari sini betul-betul rasa gembira gitu ya Bapak Ibu. Ya, sudah diberikan curhatnya ketua PDM tadi udah luar biasa. Ini bapak nasihat itu sebenarnya. Maka saya katakan tadi di sini. Ngantuk lagi. Enggak, udah tulis fotonya apa foto dari Papa. Ini kurang fotonya nih, mestinya dari tidak ada saya. Foto PDM itu sama Pak Ahir. Gitu ini ya. Masya Allah Bapak Ibu. Ini tahu Bapak Ibu ya. Mulai dari besok. Insya Allah ya. Ya nanti kita gantian. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Saya yang sudah mulai, bukan riak ya. Ini motivasi nggak ada. Memang kita menukar uang, ya kepada teman di bank, menukar. Sehingga tiap pagi itu rutin. Ya, insya Allah itu membantu. Kalau Bapak Ibu kasih kepada keliling 5.000, kan rasanya gimana? Tapi kalau 5.000 setiap hari taruh dulu di kotak, gitu ya. 1 bulan berapa? Ya, coba Pak. 1 bulan berarti 10 hari 50.000 Bapak ya. Berarti 1 bulan kalau usia bulan itu 30 hari berarti berapa? 150.000. Coba bayangkan, tinggal itu nih yang ada ini berapa? Ya, tinggal itu aja. Tinggal itu. Insya Allah 15.000 itu kecil, 15 juta itu kecil. Insya Allah. Kalau kita ada kebersamaan. Satu ya, kecerdasan finansial. Kemudian yang kedua, mereka mempunyai kecerdasan emosional, mampu mengendalikan emosi. Silakan sejak 19 hari ini dievaluasi saja. Seberapa banyak bapak-bapak mengendalikan emosi kepada istri, kepada anak di rumah, kepada cucu, lebih ibu, kira-kira. Ya, kecerdasan emosional sekaligus kecerdasan sosial. Mudah memberikan maaf. Ibu misalnya sudah ngepel lantai, tiba-tiba datang. Ini pernah saya contohkan dari ibu Asia di tengah itu. Mudah-mudahan nggak bosan. Ya, ngepel udah bersih, datang suaminya, kemudian ibu marah, rugi itu Bapak. Rugi. Bapak gimana sih, aku capek dari pagi dikasih yang ngepel ini Pak, waktu loh Pak. Iya kan? Iya. Mas suaminya sudah belajar mengendalikan emosi ini Bapak. Sabar. Iya kan? Iya Pak. Oh iya, maaf ya. Maaf. Rugi. Udah capek gak dapat apa-apa. Lalu bagaimana sikapnya ibu yang soleha tadi? Sudah ngepel bersih, capek, bapak datang, kotor hatinya. Alhamdulillah, dalam hatinya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Kan bangun kepada suaminya. Masya Allah ibu, itu pahala. Betul bu, buktikan. Ya, suami ibu pagi-pagi cepat-cepat pergi naruh anduk di tempat tidur, di kasur, ya. Aku hayun ya, misalnya gitu ya. Nah, misalnya di anduk. Ini coba biarkan pengalaman kan dari istri gitu ya. Titip deh. Ibu, dalam ini kalau sampai ngomel, memindahkan anduk. Ya, ambil bagian ya. Apaan berhentinya ini ya? Rugi Bapak Ibu. Udah mindahkan anduk dari Itu aja terus tidur ke tempat anduk sebenarnya. Tapi ngomel, nggak ada apa-apa.
Tapi ketika ibu dalam ini dengan ikhlas, betul-betul ikhlas nih. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Kau beri lagi aku pahala dengan memindahkan anak ini. Mudah-mudahan saat itu nanti berjumpa ya Allah. Tak usah cerita pada saatnya. Pahala buat itu. Betul itu. Ini luar biasa. Saya mendapat contoh ini Bapak dari Profesor Dedi. Pernah ceramah di sini. Cara masuk surga bersama-sama. Salah satu contohnya sederhana seperti itu. Dan banyak lagi. Demikian juga bapak-bapak datang pulang dari kantor tidak mendapatkan hidangan makanan yang diinginkan, sabar nggak kira-kira? Kalau marah pada situ mungkin. Sering saya katakan kalau ngambil kiblat contoh dari Rasulullah pulang pintunya terkunci, ya dia tidak memaksa membangunkan istrinya. Beliau tidur di depan pintu dengan beralaskan surga. Bisa nggak kira bapak-bapak sama saya berbicara ini? Gimana ketua PJN dulu? Kira-kira pernah dicoba? Nah ini bagus sekali silaturahmi sama seperti ini. Gimana Pak Dendi kira-kira? Pak Dendi sudah capek kerja, ya di Polda pulang tidur istrinya, ya ada istrinya Pak Dendi. Kira-kira sabar ya Pak Dendi. Masya Allah. Jangan-jangan begitu datang, ngocok pintunya itu, wah nggak sabar lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gimana tidur lagi ceritanya bisa capek pulang. Ya Allah. Mari kita rubah sebagai bentuk daripada hasil Ramadan pasar Ramadan kita pada tahun 14. Hadirin berbahagia, Alhamdulillah. Jadi ini momentum halal bihalal dapat diartikan sebagai penyelesaian masalah, bukan mendatangkan masalah. Masalah apa yang dihadapi mari kita selesaikan dengan penuh harap dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar banyak dari ahli itu bukan sesuatu yang menghambat terwujudnya cinta kita, bukan menghambat buah kita menjadi retak, tapi justru sebaliknya masing-masing kita berintrospeksi. Di ayat 135 Al-Imran bahwa orang yang cerdas, orang yang mempunyai karakteristik bertakwa itu ketika melakukan satu kesalahan dia cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan orang kebanyakan. Dia melakukan satu kesalahan dan ditetapkan sebagai tersangka, masih banyak meminta pertolongan, pembelaan dengan berbagai macam cara. Itulah salah satu karakter orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Ya. Ini kebanyakan kita sekarang menyaksikan orang-orang, termasuk mungkin ada ya, saya pakai mungkin, jadi siapa tahu di sini ada itu ya. Mungkin ada di antara pemerintah kita orang-orang penguasa yang tidak takut kepada Allah. Dia ingin mendapatkan sesuatu kekuasaan yang lebih, kekuasaan yang senantiasa berkelanjutan. Kalau Muhammadiyah berkelanjutan dan kemajuan. Artinya apa? Berkelanjutan dan kemajuan itu dalam rangka upaya untuk kita ke depan harus semakin baik. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, itu termasuk orang yang merugi. Apabila besok lebih jelek dari hari ini, itu orang yang takut kepada Allah. Saudara berbahagia, ini saya tidak bosan mendengarkan dan mengingat pesan Pak Haji Kostasi mengatakan seperti ini, bahwa kita sebagai orang Muhammadiyah harus berupaya hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Komitmen ini Bapak harus kita lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, itu merupakan sesuatu yang bangkrut, maka harus perbaiki atas kekurangan ini. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita bersilaturahmi bersama. Ya, kita ini manusia yang mana manusia dicipta oleh Allah dalam badan yang lemah. Qulul insyaallah dhaifah. Allah cipta manusia dalam keadaan yang lemah. Maka kita ketahui bahwa satu sama lain itu tidak. Oleh karenanya, jadilah kita orang-orang yang menjadi pemaaf terhadap kesalahan. Sebagai
satu daripada karakteristik orang bertakwa itu suka memaafkan, suka mendamaikan, dan upayakan kita tidak selalu membicarakan aib orang lain, karena kita tahu masing-masing manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Hadirin rahimakumullah, Assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita. Sebenarnya materinya banyak, tapi saya tidak sesuai dengan materi. Tidak apa-apa ya, sudah cukup saya kira. Ada suatu kisah Bapak Ibu. Ini sebagai renungan. Kalau di Asia Tengah itu sudah berapa kali saya satu kali. Kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Pada satu ketika Rasulullah bersama para sahabat, kemudian tiba-tiba Rasulullah tertawa sampai-sampai gigi depannya terlihat. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang membuat baginda tertawa sampai seperti ini? Rasul menyampaikan, wahai Umar dan saudara-saudara yang lain, baru saja saya kasih tahu oleh malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang menghadap kepada Allah. Salah satu di antaranya meminta keadilan kepada Allah. Wahai Allah, katanya, mohon kebaikan orang sebelah kiriku ini berikan kepadaku, karena dia pada masa dunia hidup bersama kami, dia telah mendolimi diri. Insyaallah, maka kita berlindung kepada Allah agar kita tidak menjadi orang-orang yang mendolimi dan didolimi. Diminta bertanggung ya Allah, kalau kebaikan orang ini berikan kepadaku, karena masa dunia dia telah mendolimi diri. Itu bahasa orang, apalagi kalau mendolimi banyak orang, ya? Luar biasa ini. Apa kata Allah? Si fulan, bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan temanmu yang kau adukan kepadaku, sementara dia tidak punya kebaikan sedikit pun? Kalau begitu ya Allah, tolong dosa-dosaku bebankan kepada dia. Rasul menceritakan seperti itu. Akhirnya Rasulullah tidak tahan menahan nangisnya, menetes air mata. Kemudian Rasul menyampaikan, saudara, saat itu adalah saat yang sangat mencekam. Hampir semua manusia ingin ada orang yang menanggung atas dosa-dosa. Setelah itu Allah berfirman, coba angkat kepala kepada orang yang melakukan keadilan. Diangkat kepalanya. Akhirnya orang itu mengatakan, ya Rabb, aku melihat di depan sana istana yang sangat indah, yang terbuat dari emas dan perak. Untuk siapa istana tersebut ya Allah? Diperuntukkan untuk para nabi yang mana, para rasul yang mana, para siddiqun yang mana, para syuhada yang mana ya Allah? Kata Allah, istana itu saya persiapkan, saya berikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Masya Allah. Dia tanya lagi, dengan cara apa membayar harganya ya Allah? Allah katakan, engkau pun bisa membayar harganya. Dengan cara apa ya? Engkau maafkan saudaramu yang kau adukan kepada. Ya Allah, kalau begitu aku maafkan orang yang saya adukan kepada. Saya cabut tuntutan ya Allah. Kata Allah, ganti tangannya, bawa masuk ke surga. Aku siapkan bagi orang-orang yang mempunyai kecerdasan sosial untuk memaafkan. Saudara bahagia, di tanggal 19 Syawal nanti Bapak Ibu bisa tersinggahi hadis tersebut. Luar biasa kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah.
orang-orang untuk melakukan kebaikan dan berlindunglah kalian kepada orang-orang yang bodoh. Itu di dalam Quran surat Al-Baqarah. Karena saya sakit. Nah, biar Bapak Ibu nanti ulang itu tidak taklid gitu ya. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah saling memaafkan. Ini kalau ya Quran surat Al-A'raf ayat 109 tahun ini. Qul afwa wa amur bil urfi wa 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk melakukan kebaikan dan berlindunglah kepada orang-orang yang bodoh. Ya. Oleh karenanya hari bahagia firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 109. Oleh karenanya kita semua warga besar Muhammadiyah, Aisyah, Ortom dan semua simpatisan Muhammadiyah, jadi orang maaf dan damaikanlah kalau ada orang yang berselisih paham dan bersengketa. Suruh orang melakukan satu kebaikan dan berlindung kita kepada orang-orang yang bodoh. Oleh karenanya belajar kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lemah dari ilmu pengetahuan, lemah dari segi imannya, lemah dari segi finansial. Kita semuanya warga Muhammad dan orang-orang harus semangat di dalam menuntut ilmu, semangat dalam bekerja. Jadi orang pemberi bukan peminta-minta. Karena kata Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Untuk menjadi orang pemberi maka kita harus mempunyai skill, harus punya pekerjaan. Dan apabila kita punya pekerjaan, laksanakan pekerjaan secara profesional, sehingga kita mendapatkan rezeki yang Allah ridhoi. Dan kita keluarga semuanya diberikan taufik titip kepada anak turun kita cucu kita. Mari kita mereka siapa menjadi mujahid pembela agama agar mereka nanti tidak membandaikan imannya pada kepentingan sesat. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita jadikan anak keturunan kita adalah anak-anak yang kuat imannya, kuat fisiknya, kuat finansialnya. Anak kita tidak hanya kuat dari segi jasmani, tapi juga tentunya harus iman dan finansial disiapkan. Kepada anak kita usahakan latih menjadi orang yang hebat, yang kuat fisiknya. Tanpa suci jadikan sebagai sarana tempat kita untuk mendidik anak kita agar mempunyai kemampuan bela diri yang hebat. Harus kuat anaknya, tapi iman juga harus kuat. Finansialnya harus kuat juga. Sehingga ke depan warga Muhammadiyah ini menjadi orang-orang yang hidup. Kita akui Bapak Ibu, kegiatan Muhammadiyah insya Allah cukup menggembirakan dari Bapak. Kalau ada hambatan itu biasa, jangan menjadi penghalang. Kalau ada hambatan jadikan sebagai peluang untuk maju lebih baik lagi. Saya kira ini Bapak Ibu tidak ada tanya jawab Bapak. Tidak ada tanya. Mohon maaf lebih dari hampir 30 menit saya berbicara, ya kurang 2 menit insya Allah. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan bekal kita, kalaulah Ramadan kemarin Ramadan yang terakhir bagi kita Bapak Ibu, mudah-mudahan kita menghadap Allah dan menghadap husnul khotimah. Kalau ternyata kita masih dipertemukan Allah di Ramadan tahun depan, maka keberhasilan ibadah Ramadan kemarin jadikan bekal untuk melangkah 11 bulan itu. Para soleh, ya, itu 6 bulan setelah berpisah di Ramadan, mereka itu berdoa kepada Allah agar ibadah Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan berikutnya beliau minta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya jika ada salah mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang mohon dimaafkan ya, mungkin saya kadang-kadang ya bicaranya kurang bagus, kurang santun, mohon dimaafkan. Demikian juga sebaliknya. Ya, ingat Bapak Ibu, pesan daripada Nabi dan juga firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199. Jadi lagi suruh orang berbuat kebaikan. Jangan kita diam ketika melihat sesuatu kemaksiatan.
Ya, pernah saya ceramah di sini. Kalau mereka itu tahu persis tentang kemaksiatan dan diam, itu sama dengan mayat berjalan. Jadi orang yang berilmu pengetahuan dan dengan ilmu pengetahuan itu dapat mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang kecil. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mungkin tidak sistematis, tapi bagaimanapun saya sudah berupaya untuk yang terbaik. Tapi kondisinya mungkin tidak, tempat materinya mungkin tidak sesuai. Jadilah pertemuan ini jadikan sebagai ajang untuk saling memaafkan dan niatkan karena Allah dan Rasulnya, sehingga kita sebenarnya dimasukkan ke surga dan masuk ke hati. Jangan lupa infakkan mulai besok, masing-masing di rumah siapkan infak. Nanti mudah-mudahan saya tanya pada Pak Pembak, kira-kira masukan dari sebulan yang akan datang, ya. Sehingga Bapak infak yang di rumah itu sebulan sekali serahkan melalui Pak Pembak aja, karena Pak Pembak bendahara. Nanti Bapak khusus untuk klinik Pak Pembak, untuk klinik, ya, 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 ada mungkin. Oh iya, silakan. Mohon maaf, alhamdulillah. Mohon maaf Pak. Ini mudah-mudahan gerakan infak ini bisa meringankan dan insya Allah. Terakhir Bapak Ibu, kami pamit. Insya Allah tanggal 12 nanti masuk ke asrama haji untuk menunaikan ibadah haji. Ya, kami amanah dan rahmat. Kami membawa 45 jemaah dan warga Muhammadiyah yang berangkat tahun ini. Yang saya tahu itu Pak Arif sama polisi. Ada yang polisi hadir ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi tamu terbaik dari tamu-tamu. Saya berharap kepada warga Muhammadiyah, kalau sudah ada tanda-tanda mau berangkat, tahu nomor porsi, jangan nunggu daftar keberangkatan. Pokoknya manasik terus. Ya, saya sebenarnya ingin menyampaikan tentang manasik haji, tapi ya saya belum tahu seberapa banyak warga Muhammadiyah menggunakan haji. Perlu sekali manasik itu, karena pada hakikatnya haji itu hanya sekali seumur hidup. Ya, tapi kalau tidak dibekali dari manasik haji, sayang sekali. Kudu ani manasik aku kata Nabi. Ambillah manasik haji dulu. Semoga kita semua yang belum mendapatkan, yang mudah-mudahan terutama belum nabung, segera nabung. 25 juta sudah dapat porsi. Nunggu 30 atau 35 tahun, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Dan insyaallah. Ya. Baik, sekali lagi mohon maaf. Tidak salah bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.